Shalom untuk anak-anak ibu, kembali kita bertemu dengan situasi yang berbeda. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat layak kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena Engkau memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran dengan situasi yang berbeda. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan yang memberkati kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kepada anak-anak ibu kelas 9, kita akan masuk ke pembelajaran di bab pertama. Yaitu bab pertama, gereja sebagai umat Allah yang baru. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, kita akan melihat pengertian gereja. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja. Ingat ya, igreja. Nah, arti kata ini juga dalam bahasa Yunani, gereja maksudnya dalam bahasa Yunani itu adalah artinya eklesia. Eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan keluar. Ek keluar, sedangkan klesia artinya memanggil. Dengan demikian gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi komunitas baru. Artinya seperti ini. Gereja itu adalah orang, bukan gedung. Gereja dikatakan kita tubuh Kristus dan kepalanya adalah Yesus sendiri. Dan kita adalah gereja. Jadi dikatakan gereja adalah orang yang sudah keluar. Arti keluar di sini berarti keluar dari dosa, keluar dari perbuatan jahat, keluar. Itu gereja. Dan setelah dia keluar, baru dia bergabung menjadi komunitas baru. Atau ini sama dikatakan dengan orang-orang yang percaya. Jadi gereja, ingat, gereja adalah bukan gedung, tetapi gereja adalah orangnya. Jadi arti gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa untuk menjadi bagian komunitas baru. Kita masuk bagian B, umat Allah yang baru. Dalam perjanjian lama, Abraham dipanggil keluar untuk diutus menjadi berkat bagi dunia. Begitu pula ketika orang Kristen dipanggil keluar untuk menyatakan kasih Allah yang telah diwujudkan melalui Yesus Kristus. Nah, artinya di sini keluar berarti ada sebuah sifat meninggalkan yang lama dan berbalik mengarah kepada Tuhan. Sama seperti Abraham di dalam posisi keluarga yang penyembah berhala. Tapi dia berani memutuskan untuk keluar, mengarah dan mendengarkan panggilan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi di sini dikatakan dipanggil keluar untuk menyatakan kasih Allah yang telah ia wujudkan melalui Yesus Kristus. Orang-orang Kristen dipanggil keluar untuk menyatakan kasih Allah yang telah ia wujudkan melalui Yesus Kristus. Jadi orang yang baru atau dikatakan umat Allah yang baru berarti adalah orang-orang yang keluar yang menyatakan kasih Allah yang telah ia wujudkan melalui Yesus Kristus. Kasih itulah yang harus kita sampaikan dengan perkataan, perbuatan kita, yaitu hukum kasih. Karena itu pula gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Artinya di sini umat Allah yang baru adalah orang-orang yang melakukan dan menyatakan yaitu wujud kasih Yesus. Apa kasih Yesus? Yesus mengasihi, Yesus mengampuni, Yesus rela berbagi, Yesus mau
menolong. Nah, jadi inilah yang dikatakan sebagai umat Allah yang baru. Selanjutnya, kita baca firman Tuhan sama-sama dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah yang dilakukan oleh umat Allah yang baru. Tetapi engkaulah bangsa yang terpilih, engkau telah dipilih dan engkau telah menjadi umat Allah yang baru. Nah, dan ketika engkau dipanggil keluar dari kegelapan, lakukanlah perbuatan-perbuatan Allah. Itulah yang dikatakan dengan umat Allah yang baru. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pergumulan gereja. Kalau dikatakan pergumulan, kenapa? Karena ketika jemaat mula-mula, mereka adalah orang-orang yang sudah hidup, yang sudah mengenal Tuhan. Tapi apa yang menjadi pergumulan mereka? Satu, gereja yang terbuka. Nah, di sini gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Selain itu, gereja perdana juga terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Gereja menerima orang yang cacat, yang tidak sempurna untuk menjadi anggotanya. Ini berlawanan. Nah, disinilah yang menjadi dikatakan tadi pergumulan gereja. Apa yang menjadi pergumulannya? Ada sebuah ketidakterimaan. Nah, apa? Berlawanan dengan pemahaman orang Yahudi yang menolak orang cacat. Kenapa? Karena pada zaman itu yang orang masuk ke dalam bait Allah adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang sempurna. Nah, ketika sudah hidup baru, itu semua tidak diperlukan lagi. Kita tidak perlu banyak persyaratan untuk dekat kepada Tuhan. Kita semua diperbolehkan datang kepada Tuhan kapanpun kita mau, kapanpun kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat. Nah, inilah yang menjadi salah satu pergumulan. Gereja yang terbuka tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ada yang berlawanan dengan paham orang Yahudi Kristen, bertolak belakang pemahaman mereka. Bagi Yahudi Kristen, pemahaman mereka, orang yang masuk ke bait Allah adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang sehat, dan juga wajib pemimpinnya adalah laki-laki. Inilah yang menjadi pergumulan, ya. Yang kedua, sebagai pergumulannya, pemahaman tentang ajaran yang benar. Di kota Korintus, jemaat terpecah-pecah karena ada kelompok-kelompok yang menganggap diri masing-masing sebagai yang paling benar. Nah, ini nanti silakan anak-anak ibu baca ya di buku paket. Nah, di situ nanti dijelaskan, tapi ini ibu akan rangkumkan kembali. Apa yang membuat mereka menjadi pergumulan ini? Karena di sana ada yang menggolongkan, saya golongan Apolos, saya golongan Paulus, saya golongan Kristus, saya golongan Kepas. Artinya bagi mereka golongan mereka adalah golongan yang benar, golongan sana yang salah, ini yang salah. Jadi tidak ada disatukan. Tidak mau mereka disatukan, ada perbedaan pemahaman. Inilah yang dikatakan adalah sebuah pergumulan. Mereka menjadi sombong karena mereka memikirkan golongan mereka yang paling benar. Ini yang menjadi pergumulan gereja. Yang ketiga, nah, di sini gereja yang gagal menjadi teladan. Nanti anak-anak ibu baca, di sana ada Mahatma Gandhi, adalah seorang tokoh India, di mana dia ingin beribadah kepada Tuhan pada saat itu, tapi orang-orang pada zaman itu melarang Mahatma Gandhi untuk masuk beribadah. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa kulit hitam tidak boleh masuk kalau anak-anak ibu kelas 7. Yang dimana di sana kulit putih dan kulit hitam itu adalah kasta yang berbeda. Sehingga pada zaman ini kasta itu juga menjadi permasalahan. Gagal menjadi teladan. Padahal Tuhan tidak pernah membedakan mana kulit putih, kulit hitam.
suku, tidak ada perbedaan. Tetapi pada zaman itu, Mahatma Gandhi harus berhenti masuk untuk beribadah. Sehingga dia mengatakan statement, I like your Christ, but I don't like your Christian. Artinya, saya suka kepada Kristusmu, tetapi saya tidak suka dengan kekristenanmu. Inilah yang dikatakan kita gagal. Pada saat itu gagal menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Ini salah satu pergumulan. Yang berikut di sini, hidup saling berbagi. Nah, pada saat ini hidup saling berbagi ini sudah dilakukan oleh orang-orang pada zaman kisah para rasul ya. Nah, hidup saling berbagi juga sangat ditekankan bagi orang yang sudah hidup baru. Artinya tangan di bawah atau mana yang lebih baik tangan di atas. Tentu anak-anak ibu tahu, jadi orang yang hidup baru itu adalah orang yang hidupnya saling berbagi. Jadi ini adalah salah satu kerinduan walaupun dalam situasi ini saling berbagi. Bukan hanya dengan uang, karena di sini ibu buat dengan uang kan. Tapi bisa saling berbagi pengetahuan, berbagi apa yang kamu tahu kepada temanmu, supaya saling memudahkan dalam sebuah masalah. Nah, kita perhatikan kembali. Nah, ini perhatikan ada evaluasi untuk anak-anak ibu. Yang pertama, jelaskan menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan gereja. Tadi ibu sudah sampaikan, tapi menurut pemahamanmu, setelah mendengarkan ini, apa menurutmu yang dimaksud dengan gereja? Yang kedua, isilah pernyataan berikut. Nah, tulis nama gerejamu apa, alamat gerejamu, nama pemimpin gerejamu. Yang ketiga, tuliskan kegiatan yang dilakukan gerejamu sebelum COVID-19. Contoh, kegiatan ibadah yang kamu ketahui, kegiatan ibadahnya apa aja? Ya, ibadah sekolah minggu jam sekian-sekian, ibadah remaja jam sekian-sekian, gereja umum jam sekian-sekian. Nah, itu ibadah pertanyaan setiap hari ini jam sekian. Nah, terus yang kedua, kegiatan sosial. Contoh, ketika ada yang sakit, apa yang dilakukan? Kegiatan ada yang kemalangan, apa yang dilakukan? Itu sosial. Ya. Nah, jadi inilah evaluasi dan demikianlah pembahasan kita dalam bab 1. Apabila ada yang kurang paham, silakan kita bisa dikonfirm melalui WA ya. Demikian kebenaran firman Tuhan pembelajaran pada saat ini. Semoga ini menjadi bermanfaat dan bukan untuk pengetahuan, tapi untuk menumbuhkan kembang iman kita di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran ini kami boleh terima. Ajari kami untuk memahaminya Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami memahami kebenaran firman yang akan kami dengarkan, dan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua.